Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman-Nya berkata demikian, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Demikian sabda firman-Nya di hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita, bagiku hidup adalah Kristus. Sebagai umat, sebagai orang yang percaya kepadanya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi Kristus adalah milik kita. Karena Dia sudah menebus kita sehingga kita tidak lagi berhak atas diri kita, tetapi kita sudah menjadi milik Kristus. Nah, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, maka seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus. Itu berarti bahwa sebagai umat yang sudah percaya beriman kepada Dia, mari kita belajar untuk mencontohi dan meneladani kehidupan Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus. Kita pun sebagai umat, sebagai orang percaya mau berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus artinya bahwa semua orientasi kehidupan kita hanya bagi Kristus saja. Sehingga ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis, ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam bentuk apapun, semuanya fokusnya, pusatnya kepada Kristus, sehingga jadi kristosentris, berpusat kepada Yesus Kristus. Karena apa? Kita adalah miliknya. Kristus adalah bos kita, Tuhan kita, majikan kita, dan kita adalah hambanya. Karena itu tidak salah kalau kita berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Supaya hidup kita adalah Kristus, supaya bagiku hidup adalah Kristus, maka ada 3 hal yang dituntut dari kita. Dalam ayat 15 sampai 18, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ayat 18, tapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi bagiku hidup adalah Kristus, maka yang pertama adalah kita harus memberitakan Kristus. Karena itulah yang dilakukan oleh Paulus sekalipun dia ada dalam penjara. Tapi semua orang yang ada dalam penjara tahu bahwa Paulus masuk penjara karena imannya kepada Yesus Kristus. Karena baginya hidup adalah Kristus. Jadi kalau ada yang mengajarkan bahwa Paulus itu musuh Kristus, itu salah besar. Bagaimana musuh mau masuk penjara hanya karena memberitakan Yesus? Jadi bagiku hidup adalah Kristus, maka yang pertama adalah mari kita beritakan Kristus. Dalam situasi dan kondisi apapun, sebagai umat, sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab untuk menyaksikan Kristus, memberitakan Kristus, bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita ketika bagiku hidup adalah Kristus. Jadi mari kita terus menyuarakan Kristus, menyaksikan Kristus itu kepada orang lain. Yang kedua dalam ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku.
Hal yang kedua, bagiku hidup adalah Kristus, maka yang kedua yang dituntut dari kita adalah kita harus hidup untuk kemuliaan Kristus. Kita harus hidup untuk memuliakan Kristus. Itu yang dituntut dari kita, sehingga ketika kita bekerja apa saja, kita berusaha supaya melalui pekerjaan kita Allah dimuliakan. Ketika kita berbisnis apapun, kita berusaha supaya bisnis kita memuliakan Kristus. Ketika kita melayani dalam bentuk apapun juga, kita terus berusaha supaya pelayanan kita memuliakan Kristus. Ketika kita bangun keluarga supaya keluarga kita memuliakan Kristus. Sehingga dalam segala hal, kita senantiasa belajar, Kristus senantiasa dimuliakan. Itu yang namanya bagiku hidup adalah Kristus. Jangan sampai hidup kita mempermalukan Dia. Jangan sampai kita bangun keluarga yang mempermalukan Dia. Jangan sampai kita berbisnis, berusaha apapun juga yang akhirnya berakibat Kristus dipermalukan. Kalau kita mau berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus, maka konsekuensinya adalah mari kita hidup memuliakan Kristus dalam segala aspek kehidupan kita. Yang ketiga dalam ayat 22 sampai 26, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hal yang ketiga bagiku hidup adalah Kristus, maka yang ketiga yang dituntut dari kita adalah mari kita menghasilkan buah bagi Kristus. Sehingga kita apapun juga ketika Tuhan masih memperpanjang usia kita, ketika kita masih hidup, kita belajar supaya dalam hidup ini kita bisa menghasilkan buah bagi Kristus, melakukan hal-hal yang baik, memenangkan jiwa, membawa orang sadar dan bertobat, itu juga adalah buah. Memiliki cara hidup yang baik, seperti buah roh adalah kasih. Kalau kita memiliki kasih yang adalah karakter Kristiani yang mulia, maka itu artinya kita sedang menghasilkan buah bagi Kristus. Dan kalau kita menghasilkan buah bagi Kristus, itu yang namanya bagiku hidup adalah Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami, bagiku hidup adalah Kristus. Tuhan, kami mau supaya seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, itu pun juga menjadi kerinduan kami dalam hidup kami. Karena itu ajar kami supaya kami senantiasa mau memberitakan Kristus. Hidup kami memuliakan Kristus dan menghasilkan buah bagi Kristus. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.